Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Kismodana, NIM 13122000262. Di sini saya akan menjelaskan tentang viktimologi. Viktimologi merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari korban kejahatan dalam segala aspek, mencakup penyebab timbulnya korban, akibat-akibat penimbulan korban, serta reaksi terhadap viktimisasi. Istilah viktimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu victima yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang memahami korban, penyebab korban, dan konsekuensi menjadi korban yang sebagai masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial. Viktimologi merupakan sarana yang bermanfaat untuk memperjuangkan hak dan kewajiban asasi manusia, serta memberikan dasar pemikiran untuk mengurangi dan mencegah penderitaan dan kepedihan di dunia ini. Oleh karena itu, viktimologi merupakan disiplin ilmu yang sangat penting dalam memahami dan menangani kasus-kasus kejahatan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan korban dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Declaration of Basic Principle of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power memaknai korban menjadi dua, korban secara langsung dan korban secara tidak langsung. Korban secara langsung ialah korban mengalami penderitaan kejahatan, sementara korban secara tidak langsung yakni turut mencegah timbulnya korban, namun ia menjadi korban perbuatan pidana. Itu viktimologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang viktimisasi, perannya suatu problematika pribadi yang merupakan suatu fakta sosial. Pandangannya, korban wajib mendapatkan hak-haknya berupa: yang pertama, korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya. Yang kedua, hak menolak kompensasi untuk urgensi pembuat masalah tidak mau diberi kompensasi. Yang ketiga, hak mendapat kompensasi untuk ahli warisnya jika korban meninggal karena perbuatan tersebut. Yang keempat, hak mendapat pembinaan serta rehabilitasi. Yang kelima, hak mendapat kembali hak miliknya. Yang keenam, hak mendapat perlindungan dan ancaman pihak pembuat korban jika melapor serta menjadi saksi. Yang keenam. Yang ketujuh, hak mendapat pertolongan penasihat hukum. Yang kedelapan, hak mempergunakan upaya hukum. Implementasi viktimologi disusun pada pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Korban, bahwa keberadaan kontrak perlindungan antara korban dengan lembaga perlindungan saksi LPSK. Kontrak ini dibuat sesuai keputusan LPSK serta wajib ditaati oleh seluruh pihak. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memiliki sarana lebih luas tentang hak-hak korban dibandingkan dengan KUHP dan KUHAP. Nama saya Iswar Segaf dengan NIM 13122000356. Di sini saya akan menjelaskan terkait ruang lingkup viktimologi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori-teori tentang viktimologi. Viktimologi ini ada beberapa manfaat. Yang pertama, viktimologi menjelaskan hakikat siapapun dan itu korban yang terkait pelanggaran mengenai viktimologi. Nah, viktimologi ini sangat membantu dalam memenuhi hak-hak hukum HAM yang terkait korban-korban kekerasan, terutama dalam hidup bidang penyuluhan dan viktimologi juga memperkenalkan permasalahan-permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya efek politik pada panduan dunia, kegiatan akibat penyuapan politik, dan sosialisasi sosial. Sekian dari kami, terima kasih. Saya Raka Mas Panjasona dengan NIM 13122000351. Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, delikuensi dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan atau perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban. Viktimologi memiliki peran dalam meneliti dan memperjuangkan hak-hak korban sebagai landasan pembaruan undang-undang sehingga kedudukan korban dapat dipertimbangkan dalam peraturan hukum pidana atau criminal law atau hukum tentang kejahatan di Indonesia.
serta bermanfaat bagi kinerja aparatur penegak hukum seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dalam menilai suatu tindak kejahatan. Kajiannya viktimologi, peran korban perlu dipertimbangkan karena korban cenderung mempunyai peran yang menimbulkan munculnya tindak pidana kejahatan. Oleh karena itu, tanggung jawab terletak pada diri korban serta pelaku secara bersamaan. Pandangan Schaeffer, tanggung jawab korban terbagi menjadi sejumlah wujud, yakni A. Unrelated victim, yakni mereka akan tidak ada hubungan dengan pelaku serta menjadi korban. Jadi unsur tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban. Yang B. Provocative victims, yakni peran korban yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Jadi unsur tanggung jawab terletak pada pelaku dan korban. Provocative victim. Precipitative victim, yakni korban tanpa sadar mendorong pelaku guna melakukan kejahatan. Jadi unsur tanggung jawab terletak pada pelaku. D. Biological weak victim, yakni kejahatan timbul karena keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia atau manula. Jadi unsur tanggung jawab terletak pada masyarakat dan pemerintah setempat karena tidak memberikan perlindungan bagi korban tidak berdaya.